البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Thaharah, kitab yang pertama di buku ini, dan sudah kita selesaikan bab yang ke-6 tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ya, demikian. Di antaranya yaitu kencing, demikian juga buang air besar, demikian juga kentut, demikian juga haid. Adapun yang benar di darah istihadah, yang itu adalah penyakit, tidak membatalkan wudu. Walaupun lebih bagus juga untuk dia berwudu. Kemudian tentang masalah tidur, apabila dia sampai terlelap maka membatalkan wudu. Adapun kalau dia mengantuk maka tidak membatalkan wudu. Berbekam tidak membatalkan. Ya, demikian juga mimisan tidak membatalkan. Demikian juga muntah tidak membatalkan wudu. Ya, demikian. Kemudian seorang apabila dia dalam keadaan ragu-ragu apakah ya kentut atau tidak, maka disebutkan dalam hadis untuk dia tidak membatalkan salatnya sampai mendengar suara ataupun mendapatkan bau. Kemudian kita masuk bab yang ke-7. Bab adab qada'il hajah. Bab adab. Adab qada', yakni menyelesaikan hajat. Adab ketika seorang buang hajat. Qada' yang menyelesaikan hajat. Disebutkan oleh Imam As-Suhani rahimahullah di Subul Salam ini, al-hajah, hajah itu apa? Kinayah, suatu kinayah, ungkapan an khurujil baul wal ghaid, tentang keluarnya kencing dan berak. Wa huwa ma'khudun min qouli, dan ini diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada ahadukum li hajatihi, apabila duduk salah seorang kalian untuk hajatnya. Ya. Jadi buang hajat kan itu. Hajat yaitu apa? Keluarnya kencing ataupun berak. Nah itu. Ini ungkapan qada' hajah. Sebagian ahli fikih menggunakan istilah yang lain. Wa yu'abbiru anhu al-fuqaha bi babil istitabah. Kalau ahli fikih dia mengambil istilah lain lagi, ya, bab istitabah. Al-istitabah. Istitabah itu yakni diambil dari senang. Orang ketika selesai berak ataupun buang air kecil kan lega dia. Nah, diambil dari situ. Dari toba. Toba yakni senang, rohah, dalam keadaan yakni lapang. Nah, itu. Ini sebagian ahli fikih menggunakan istilah itu. Kalau di sini kan bab adab qada'il hajah. Sebagian mengungkapkan dengan adab ya istitobah. Bab istitobah. Ya, demikian. Sebagian ahli hadis menggunakan istilah lain lagi. Kalau mereka yang tadi ahli fikih itu menggunakan dalil wala istatibu bi yaminihi. Ini jangan kemudian buang air besar ya, buang air kecil dengan apa? Dengan menggunakan tangan kanan ketika cebok. Ahli hadis dia menggunakan istilah tahalli. Ini babu tahalli. Tahalli ini menyendiri. Itu juga idza dakhala ahadukum al-khala, itu ada hadisnya. Mereka masing-masing punya dalil istilah masing-masing. Apabila salah seorang kalian masuk di al-khala, tempat menyendiri. Khulwah kan menyendiri. Nah, itu istilah mereka ahli hadis demikian. Demikian juga istilahnya lain tabarrus. Ini menampakkan ini tempat yang lebih tinggi. Di situ ada hadis al-baros, ya ada ungkapan al-baros fil mawarid, larangan seorang untuk buang hajat di mawarid, tempat air, tempat keluar air, mata air, di situ dia kencing berak, maka tidak boleh. Ini ungkapan-ungkapan mereka. Yang penting bahwa hajah di sini adalah apa? Ya, ungkapan mengeluarkan kencing ataupun berak. Ya, demikian. Adapun adab disebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Adab ya. Adab itu seperti seorang mengatakan adab tuhu adaban. Yani alam tuhu riyadhah nafs. Alam tuhu riyadhatan nafs. Adab itu adalah apa? Latihan jiwa. Ya, wa mahasinal akhlak, dan akhlak yang bagus. Adab berarti apa? Mengajari ya untuk melatih jiwa
untuk berakhlak yang mulia. Ya demikian. Itu adab. Adab ya kalau dalam bahasa kita sopan santun kan. Sebagai lagi istilahnya tata krama kan demikian. Selama itu tidak menyelisih syariat boleh. Adab demikian kita pahami. Adab itu melatih jiwa agar berakhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Ya, bahkan ketika buang hajat demikian juga. Untuk mempunyai akhlak yang bagus. Disebutkan oleh sebagian ulama, al-adab yaqau ala kulli riyadhah mahmudah. Adab itu terjadi di setiap latihan yang bagus. Ya takharaju bihal insan fi fadilati minal fadail. Ya, keluar dengannya seseorang itu di dalam keutamaan dari keutamaan-keutamaan. Itu adab. Mempunyai apa? Jiwa yang bagus. Jamaah adalah adab. Nah, ini adab. Kemudian secara ringkas sebutkan di sini di awal bab ini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Wa adab qadil hajah yusmilu aqwalan wa af'alan. Ya, bisa ditulis bahwa adab buang hajat itu meliputi ucapan, demikian juga perbuatan. Nanti disebutkan seorang akan masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar mengucap ghufranaka, dan perbuatan-perbuatan akan disebutkan di sini. Yusra'ul lil muslim ittiba'ah, disyariatkan untuk muslim ittiba'uha, mengikutinya. Apa itu diantaranya? Ini ringkasan termasuk bagus ini. Inilah nanti akan dibahas di dalamnya. Sebagian ada yang benar, sebagian ada yang tidak. Ya, yang beliau menyebutkan di Munajat hadis yang sebagian dhaif, seperti ya ketika kencing ya kemudian mengucapkan umpamanya. Ya, demikian juga untuk ketika kencing itu untuk meyakinkan ya dia mengeluarkan 3 kali seakan-akan menghentakkan dan sebagainya. Nah, ini hadisnya dhaif. Tapi banyak beliau sebutkan di sini adab-adab yang bagus. Di antaranya apa? Di antara adabnya adalah ibtiat aninas, menjauh dari manusia ketika buang hajat ini. Wal istitar anil andor, menutupi dari pandangan manusia. Ya, bisa diringkas ini. Ya, bisa ditulis yaitu apa? Menjauhi manusia. Kemudian menutup dari pandangan manusia. Wa ikhtiyar makan mutmain, memilih tempat yang tenang. Ya, tempat yang dia bisa tenang ketika buang hajat. Al-amin bihi min rasasil baul. Aman dari percikan kencing juga. Jangan cari tempat yang batu yang keras mamanya, nanti terpancar kencingnya itu, terpantul, terkena bajunya, tidak sah salatnya. Demikian juga berzikir inda dukhulil khala, zikir ketika masuk ya kamar mandi. Khala ini tempat menyendiri, ini kamar mandi. Wa indal khuruj minhu, keluar darinya. Wa ya al-julus, cara ketika duduknya. Nanti ada disebutkan cara, tapi ulama hadisnya dhaif. Cara duduknya yang penting aman dari percikan, demikian juga tidak menyelisih syariat, tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, kan demikian. Ya, disebutkan nanti hayahnya, duduknya bagaimana. Ya. Kemudian wal istidad bi adati tadhhir minal ahjar wa nahwiya, mempersiapkan untuk bersuci bisa dengan batu, tentu saja dengan air wal ma, itu yang penting air. Karena walaupun sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika istinja ya cepo itu dengan batu. Kalau air itu untuk minum, bukan untuk buang hajat. Nah, sebagai pendapat demikian, dan itu adalah salah. Ya, walaupun datang dari sahabat disebutkan sanadnya sahih. Ya, yang benar dengan air sebagaimana Nabi melakukan. Bukan berarti itu memang untuk diminum kemudian tidak boleh buang hajat dengannya, itu salah. Wallahu a'lam demikian. Ya, demikian. Kemudian juga jangan dengan menggunakan barang yang najis ya, ketika menggunakan batu ya, penggantinya dia menggunakan kotoran sudah kering, enggak boleh. Idham tulang ya, atau sesuatu yang haram, naudzubillah, kertas yang sudah ada tulisan Al-Qur'an, enggak boleh. Naudzubillah, seperti itu. Perbuatan dari tukang sihir sedemikian disebutkan, dukun dan semisalnya. Kemudian juga ibtiat inda qadil hajah an majalisin nas, jauh dari majelis-majelis manusia ya ketika buang hajat itu. Apalagi dulu tidak seperti sekarang ini, tempatnya kan kalau sekarang kan Masya Allah dalam suatu yang tempat yang khusus, demikian juga tidak bau yang banyak ya, demikian. Kemudian juga bukan di tahta asjar musmirah, bukan di bawah pohon yang di itu berbuah ya, atau tempat berteduh. Kira di situ dia
atau kencing di situ, nanti orang istirahat duduk di situ ada berak, ya kena badannya. Ini makanya berhati-hati, kadang melaknat ya, orang yang duduk di situ mendapatkan hal seperti ini. Kemudian juga untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya, demikian juga disebutkan untuk diam. Belum hadisnya dibicarakan ya, ketika buang hajat hendaknya diam. Demikian juga disebutkan ada pada yang lain ya, ketika bersuci berhati-hati juga untuk terkena kencing itu dan sebagainya. Ini secara kesimpulan apa yang nanti akan disebutkan. Ini termasuk ringkasan ini dibawakan di awal dari bab ini oleh Syekh Abdul Bassam di Tawdihul Ahkam rahimahullah taala. Berikutnya kita membaca hadis yang pertama. Dan itu hadis yang ke-78 di buku ini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini bicara oleh para ulama. Imam Abu Daud beliau mengatakan ada hadisun mungkar, hadis yang mungkar. Dhaif. Ya, demikian. Yang benar adalah hadisnya itu dari Ibnu Juraid an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min warik tsumma alqahu. Itu yang sahih, bukan yang akan disebutkan. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil khatam, yakni cincin dari perak, kemudian beliau melemparkannya. Ya, demikian. Yang rancu di sini adalah al-wahm fihi min Hammam. Ini wahm atau kerancuan dari Hammam bin Munabbih. Ya, demikian disebutkan. Ya, di sini sebenarnya apa? Dhaif. Ibnu Hajar sendiri mengatakan ma'lul, berpenyakit. Tadi Abu Daud beliau mengatakan mungkar, sudah cukup. Anas Malik, dari Anas Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk al-khala, kamar mandi. Tadi disebutkan al-khala ini khulwah, tempat menyendiri. Ya, kamar mandi. Wa da'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Nah, ini. Ini di sini dhaif. Ini beliau ketika masuk ke dalam kamar mandi beliau meletakkan cincinnya. Ya, disebutkan memang di situ ya, di cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang lain sahih tertulis di situ apa? Muhammad Rasulullah. Paham? Berarti ada penyebutan itu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ada pula di sini dhaif. Akhrajul arba'ah, mengeluarkannya yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Wa ma'lul, dan dia adalah ma'lul, yakni punya penyakit. Nah, di sini memang dhaif, tapi para ulama mereka menyebutkan seseorang ketika masuk kamar mandi untuk meninggalkan sesuatu di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an, demikian mungkin kitab-kitab yang berkaitan dengan lafaz Allah di situ dan sebagainya. Nah, di sini dhaif tapi cukup. Di situ ada ayat Al-Qur'an, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Surat Al-Hajj ayat ke-32. Cukup ini kan. Wa may yu'azzim syairallah, dan hanyalah yang mengagungkan syiar-syiar Allah ya, di antara zikir dan sebagainya, lafaz jalal Allah ya. Fa innaha, maka sungguhnya dia ini timbul dari hati yang bertakwa. Nah, demikian. Ini hanyalah yang mengagungkan syiar Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di sini seseorang hendaknya ketika masuk kamar mandi untuk apa? Tidak membawa Al-Qur'an di dalamnya. Walaupun dibahas sebenarnya oleh Syekh Yahya di sini, Allah taala, demikian juga ulama yang lain. Di situ ada perincian memang. Kalau di situ ya tidak ada hajat, lebih bagus untuk dilepas, main di rumah sendiri umpamanya, dilepas. Ya, tapi kalau kemudian ya memberatkan ada hajat, maka tidak mengapa dibawa. Demikian juga apabila dia itu adalah takut dicuri, ya, umpamanya dia punya cincin, tentu saja bukan dari emas ya. Ya, disebutkan dari perak diperbolehkan. Ya, di situ mahal umpamanya. Kalau dia letakkan di luar dicuri orang umpamanya. Bahkan mushaf juga, Al-Qur'an umpamanya. Dan itu umpamanya tertutup di dalam saku dia umpamanya. Aman. Ya, dan tidak dicuri kalau diletakkan di luar, maka boleh. Ya, kesimpulan demikian. Jadi kalau itu ada hajat, demikian juga takut dicuri dan sebagainya, maka boleh untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Ya, demikian. Yang penting adalah apa? Seseorang apabila masuk dalam kamar mandi untuk tidak membawa mushaf, demikian juga misalnya ya, selama itu tidak menimbulkan bahaya. Berikutnya ya, hadis nomor
80 ya disebutkan di sini. Hadis nomor 80. Ya, hadis ke-79. Wa anhu. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur. Ya, zikir ketika akan masuk kamar mandi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala apabila beliau masuk kamar mandi. Qala beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuts wal khaba'its. Ya. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala ya, terjadi perselisihan bahwa al-khubtsu di sini adalah dzukur syayatin, setan-setan yang yaitu laki-laki, ya. Wal khaba'its itu adalah inatsuhum, yaitu jenis perempuannya. Demikian. Ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Sudah, ini yang mudah dipahami. Ini al-khubuts wal khaba'its. Sebagian mengatakan bahwa khaba'its itu adalah segala perbuatan yang jelek. Sebagian mengatakan demikian. Maka di sini menunjukkan apa? Dan di sini akhrajahu sab'ah, mengeluarkannya yang 7, yaitu siapa? Abu Daud. Ini Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Imam Ahmad. Ya, hadis masyhur ini yang hendaknya kita menghafal ketika akan masuk kamar mandi. Dan disebutkan kapan itu mengucapkannya? Wa tadhkurun majma' ala istihbabihi. Sawa'un fihi al-bina aw sakhra. Maknanya beliau mengatakan ini sepakat bahwa itu disukai. Sama saja di suatu bangunan ataupun di padang sahara. Ya, tanah lapang, ya, umpamanya. Demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, kapan ini ketika dia itu suatu bangunan amkinah muaddah, bangunan yang sudah disiapkan, maka fayaqul qubal dukhuliha. Ini mengucapkan zikir ini ketika akan masuk ke pintunya itu, paham? Itu. Kalau sudah duduk di atas klosetnya itu jangan mengucapkan. Ya demikian. Kalau sudah terlambat, ya berdiri lagi mengucapkannya, dan demikian. Jadi ini sebelum masuk ke kamar mandi. Adapun selain tempat yang dipersiapkan, yaitu di umpamanya tanah lapang atau mungkin di balik pohon yang tidak membahayakan dan sebagainya, tidak mengganggu orang, itu kapan itu? Tasmir siyabi masalan. Ini dengan apa? Ketika dia mau melepaskan celananya untuk berak atau kencing. Nah, ini ketika itu. Ini kalau bukan di suatu bangunan. Ya demikian. Ini disebutkan oleh jumhur. Bagaimana kalau lupa? Sebagian mengatakan dengan mengucapkan dalam hati. Nah, dikatakan mengucapkan dalam hati itu tidak termasuk zikir. Ya demikian. Ya sudah, terlambat, tidak usah mengucapkan. Umpamanya sakit perut, ya ingin berak langsung belum sempat berzikir umpamanya. Ya sudah, jangan ketika berak mengucapkan doa ini, tidak boleh. Ya demikian. Sampai di sini. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.